Bikin nangis ya, pesan dari leluhur kamu yang tersembunyi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, bikin nangis pesan tersembunyi dari leluhur kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu dek kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang muncul? Kita lihat di kartu yang pertama. Pesan yang terjadi adalah tolonglah untuk diri kamu ya, dari leluhur kamu. Ini sangat penting banget untuk kamu dengarkan, bahwasanya jangan terlalu ceroboh dulu terkait dengan posisi kehidupan kamu secara finansial. Ini penting. Apapun yang terjadi jangan terlalu ceroboh dulu. Karena ketika kamu terlalu ceroboh ya, maka tentu ini juga nanti akan memicu terjadinya beberapa perkara dan juga memicu terjadinya beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Ini penting. Kamu tidak boleh terlalu ceroboh dengan kondisi yang terjadi. Karena dengan kamu terlalu ceroboh ya, maka tentu ini juga nanti akan sangat berpengaruh gitu loh. Dengan beberapa hal yang ada, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga tentu kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, lebih tenang di dalam menyikapi segala sesuatu terkait dengan kondisi finansial kamu. Jadi ya tentu dalam kondisi finansial kamu disuruh ya atau diwanti-wanti untuk lebih waspada, lebih berhati-hati dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena kalau kamu terlalu ceroboh ya, maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak baik yang bisa saja merugikan bagi posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya tentu saja di sini kalau bisa kita sampaikan kepada diri kamu, kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas gitu loh. Karena dalam posisi saat ini pun kamu juga merasakan ada beberapa energi-energi yang saya rasa juga semakin merujuk kepada kebahagiaan yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya tentu dengan adanya kebahagiaan yang terjadi, dengan kebahagiaan yang muncul, kamu harus bisa untuk menjaga keseimbangan kamu dulu terkait dengan posisi keuangan kamu. Karena ya biar bagaimanapun juga, terlepas dari apapun yang muncul, terlepas dari apapun yang terjadi, kamu juga harus mampu untuk menjaga segala sisi keseimbangan dulu terkait dengan posisi rezeki kamu. Dan bahkan di sisi yang lainnya ada potensi rezeki-rezeki nomplok, ada potensi rezeki-rezeki yang tak terduga yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentunya di sini kamu juga harus mensyukuri terkait dengan beberapa rezeki-rezeki baik, terkait dengan beberapa rezeki-rezeki yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi emang dalam posisi saat ini pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir gitu loh dengan beberapa masalah yang terjadi secara finansial kamu. Karena kalau kita berbicara soal posisi keuangan, kamu pun juga sebenarnya masih merasakan adanya beberapa hal baik dan juga masih merasakan beberapa hal yang positif yang terjadi di dalam posisi rezeki kamu. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu takut dengan beberapa kondisi-kondisi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan bahkan memang juga dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah memang kamu juga nggak usah terlalu dipenuhi dengan rasa khawatir, nggak usah terlalu dipenuhi dengan beberapa rasa ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Kenapa? Karena emang dalam posisi saat ini kamu juga sudah mulai bertemu gitu loh dengan beberapa hal yang baik, sudah mulai bertemu dengan beberapa hal yang positif terkait dengan posisi rezeki kamu. Dan bahkan sampai dengan per saat ini kamu juga merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang memang juga terus mengalir gitu loh. Ada beberapa rezeki-rezeki yang terus menunjukkan situasi yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya tentu kamu juga jangan cemas, jangan khawatir dengan posisi itu. Tapi memang leluhur kamu tuh pengen kamu tuh lebih hemat terkait dengan finansial kamu. Karena apa? Ada kebutuhan yang tak terduga
dalam beberapa hari ke depan. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah memang akan ada pintu rezeki yang terbuka. Akan ada pintu rezeki yang terbuka. Tetapi dengan adanya pintu rezeki yang terbuka, tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Harus bisa untuk lebih berhati-hati dong terkait dengan posisi yang terjadi. Kenapa? Adanya pintu rezeki yang terbuka, seharusnya kamu itu juga harus bisa untuk lebih mampu untuk menahan diri. Jangan sampai terlalu boros dengan posisi keuangan kamu. Apalagi emang jika leluhur kamu ini berpesan, sebentar lagi akan ada beberapa orang yang akan datang meminjam uang sama kamu. Akan ada tuh orang yang ngutang ke kamu. Ada orang yang pinjam uang sama kamu. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mawas diri dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa hal yang muncul, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya kamu juga tentunya harus paham dan juga harus ngerti gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena ya biar bagaimanapun juga kamu harus bisa untuk lebih paham, lebih ngerti dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri kamu. Dan kemudian memang juga kamu tidak boleh terlalu baik sama orang. Leluhur kamu ini juga berpesan, kamu ini nggak boleh terlalu baik sama orang. Artinya apa? Dalam posisi saat ini ketika kamu terlalu baik sama orang, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu bagus gitu loh di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih paham gitu loh, lebih ngerti juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Nggak boleh terlalu ceroboh, terlalu menolong orang lain dulu dan mengabaikan diri kamu sendiri. Karena apa? Saat ini tuh yang paling terpenting adalah kamu itu harus bisa untuk lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Karena itulah yang memang harus menjadi prioritas. Prioritas yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian memang juga ada beberapa orang yang memfitnah kamu. Ada beberapa orang yang memang juga mencoba untuk mencari-cari masalah dengan kamu. Sehingga memang di sini kamu juga harus lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa masalah, dengan beberapa perkara-perkara yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian memang juga dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bisa ngerti. Kamu juga harus bisa ngerti dengan beberapa hal-hal yang terjadi. Bahwa memang tidak semua orang itu harus kamu dekati. Ada beberapa orang yang memang harus kamu jauhi. Kenapa harus kamu jauhi? Karena kamu juga memang merasa orang ini pun juga akan berpotensi untuk menimbulkan beberapa masalah dan juga akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak baik ya ketika kamu mendekati seseorang ini. Jadi ya biar bagaimanapun itu kamu juga harus bisa untuk lebih punya feeling ya, punya feeling untuk bagaimana bisa untuk mencegah orang ini berbuat seenaknya saja terhadap diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.